Perkenalkan, nama saya Henry, NPM 1841003, jurusan manajemen dari Universitas Internasional Batam. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan agen dan distributor. Pengertian yang saya ambil di sini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 /MDA/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan jasa. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai pelantara untuk dan atas nama prinsipal, berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Sedangkan distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan jasa yang dimiliki atau dikuasai. Ciri-ciri agen yang pertama adalah jumlah barang yang dijualnya umumnya lebih kecil dari distributor. Yang kedua, wilayah pemasarannya tidak begitu luas. Yang ketiga, agen memiliki barang dalam jumlah banyak untuk dijual kembali ke reseller. Yang keempat, sistem pembelian barang atau jasa dari distribusi dapat dilakukan dengan cara sistem komisi. Yang kelima, biasanya agen tidak melayani pembelian langsung oleh konsumen. Yang keenam, agen hanya menjual produk dari satu produsen dan tidak boleh menjual produk dari pesaing. Yang ketujuh adalah menjadi agen tidak harus berbentuk badan usaha atau memiliki izin badan usaha. Ciri-ciri distributor yang pertama adalah bekerja sama secara langsung dengan produsen. Yang kedua, membeli barang dari produsen dalam jumlah besar dan dalam skala kasih. Yang ketiga, sistem pembelian barang bisa dilakukan dengan sistem komisi. Yang keempat, mempunyai cakupan wilayah tertentu. Yang kelima, transaksi penjualan tidak langsung dilakukan dengan konsumen. Yang keenam, tidak diperbolehkan menjual barang produksi pesaing. Yang ketujuh, memiliki izin badan usaha, baik badan hukum maupun perorangan. Jenis-jenis agen yang pertama adalah agen penunjang. Agen penunjang adalah suatu kelompok agen yang dikhususkan untuk kegiatan dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Contohnya itu seperti agen pengangkutan, agen penyimpanan, agen penjualan dan pembelian. Yang kedua, agen pelengkap. Sebuah kelompok agen yang berfungsi dalam melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan untuk memperbaiki jika ada kekurangan. Contohnya itu seperti jasa pemilihan, jasa informasi, dan jasa finansial. Jenis-jenis distributor yang pertama, perusahaan distributor barang. Biasanya berbentuk perusahaan dan berupa barang fisik. Alur perusahaan distributor barang adalah produsen ke distributor ke mengecer baru ke konsumen. Di sini tuh produsennya itu mempercayakan produknya kepada distributor untuk menyalurkan atau memperkenalkan produknya kepada pengecer. Dan bentuk kepercayaan itu dapat berupa surat perjanjian atau distributornya langsung membeli produknya kepada produsen. Yang kedua, perusahaan distributor jasa. Perusahaan distributor jasa tidak melewati pengecer dalam menjalankan arus pendistribusian, jadi dari distributor langsung kepada konsumen. Ini maksudnya contohnya seperti suatu perusahaan multifinance merupakan jasa finansial atau jasa keuangan. Jadi dia dapat menyalurkan atau memperkenalkan jasa finansialnya itu kepada konsumen. Jadi tidak perlu menggunakan pengecer. Yang ketiga, distributor perorangan. Biasanya tidak memiliki struktur organisasi resmi sehingga dia berjalan sendiri atau bersama rekan kerjanya. Alurnya adalah produsen ke distributor pribadi baru ke konsumen akhir, atau bisa dari distributor pribadi ke distributor lain atau baru ke distributor akhir. Ini bisa disebutkan seperti contohnya seperti MLM, hampir mirip seperti itu. Untuk perbedaannya, agen itu bertindak atas nama prinsipal, sedangkan distributor bertindak atas nama perusahaan sendiri. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan pemasaran, sedangkan distributor perjanjian untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran. Yang ketiga, tidak ada pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa. Sedangkan distributor kepemilikan barang atau jasa sepenuhnya dipegang oleh distributor. Jadi sini tuh maksudnya untuk agen tuh ketika mereka menjual produknya tuh hak kepemilikan dari barang tersebut tuh masih dari prinsipal, bukan kepada agennya. Sedangkan distributor karena mereka sepenuhnya tuh haknya tuh sudah milik mereka lagi. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari komisi. Sedangkan distributor memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Yang kelima,
tidak menerima barang karena barang dikirim langsung oleh prinsipal kepada konsumen. Sedangkan distributor dari prinsipal kepada distributor baru ke konsumen. Yang terakhir, tidak menerima pembayaran harga pembayaran barang, sedangkan distributor menerima langsung harga pembayaran barang. Ada juga kelebihan dan kekurangan menjadi agen dan distributor. Di sini kelebihan dari agen dan distributor sama saja, hanya saja keuntungan yang diperoleh dari agen dan distributor cukup berbeda karena agen hanya mendapatkan keuntungan dari komisi, sedangkan distributor mendapat keuntungan dari selisih hasil pembelian dan penjualan. Jadi keuntungannya lebih besar di distributor. Lalu kekurangan dari agen yang pertama adalah modal yang diperlukan untuk menjadi agen cukup besar. Yang kedua, harus mempunyai tempat yang memadai untuk menyimpan barang atau produk yang dijualnya. Yang ketiga, siap menanggung risiko terjadi kerusakan barang atau produk yang dijual. Dan kekurangan dari distributor yang pertama adalah proses menjadi distributor lebih rumit dikarenakan harus memiliki izin badan usaha. Yang kedua, modal yang dibutuhkan untuk menjadi distributor cukup besar. Yang ketiga, butuh tempat yang memadai untuk menyimpan barang atau produk. Yang keempat, memiliki risiko cukup tinggi karena harus menjamin bahwa barang yang disimpan tidaklah rusak atau hilang. Yang kelima, butuh tenaga kerja yang cukup untuk mencakup wilayah yang sudah ditentukan. Sekian dari yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pengertian, dan terima kasih.